Hai, dengan saya dan Andra di sini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan berapa sih modal untuk memulai di bisnis online ya. Karena banyak banget nih orang-orang ibaratnya yang saya dapat laporan gitu dari CS saya pribadi. Ketika mereka misalnya pengen memulai bisnis online, mereka keluhannya bingung nggak punya modal bang. Bingung saya cuma ini bang, saya cuma itu bang gitu ya. Misalnya saya cuma pelajar, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma whatever lah ya. Pokoknya apapun background Anda, saya cuma ini, saya cuma itu. Intinya saya cuma begini doang. Jadi saya tidak punya modal untuk memulai bisnis. Saya nggak bisa berbisnis ya. Oke. Jadi saya di sini akan membahas apa sih solusinya ya ketika Anda gitu ya, ketika Anda emang pengen mulai bisnis tapi nggak punya modal. Jadi berapa sih modalnya gitu kalau pengen mulai bisnis tuh? Oke, kita akan bahas ya di sini. Nah, kebanyakan orang mau bisnis ngomongnya tuh pertama pusing nggak ada modal. Oke ya, pusing bang nggak ada modal, bla bla bla. Oke, kalau gitu kamu kalau punya modal kamu mau usaha apa? Oke, saya pengen usaha ini, pengen usaha itu. Ada yang jawab gitu ya, tapi nanti akan kita bahas setelah ini ya. Tapi kebanyakan orang, misalnya gitu ya, pertama dia pusing nggak ada modal. Oke, kalau punya modal nih, kalau saya modalin nih, kamu pengen usaha apa? Coba presentasi ini ke saya. Apa ya bang, tapi yang laku ya, kira-kira bisnis apa sih bang yang laku? Kira-kira bisnis apa sih yang bisa bikin cepet kaya? Rata-rata mungkin banyak orang yang ngomong gitu ya, bingung mau usaha apa. Oke. Pertama udah nggak punya modal, terus juga bingung mau usaha apa. Oke, ada gitu ya tipikal lainnya yang ngejawab, oke mau usaha ini, mau usaha itu, mau usaha ini gitu ya. Nah, terus kalau ditanya, oke, jualnya mau kemana aja? Terus kira-kira potensi perharinya itu bisa laku berapa sih kalau kamu jualan itu? Nah itu rata-rata orang ngomongnya, duh gimana ya bang ya, saya pemula banget nih, nggak ngerti marketing, jualannya gimana ya, kira-kira bakal laku nggak ya. Nah itu ada juga nih yang tipikal kayak gini gitu ya. Jadi udah dikasih tahu usahanya usaha apa, ketika ditanya jualannya gimana, targetnya mau gimana, bingung cara jualannya gimana ya. Jadi percuma kalau punya ide doang gitu, tapi ibaratnya oke, mau usaha ini, mau usaha itu, tapi ketika ditanya cara jualannya gimana, nggak ngerti juga ya. Karena bisnis itu harus jualan teman-teman. Bisnis itu harus ada profit ya. Kalau bisnis nggak ada profit, nggak ada keuntungan gitu ya di dalamnya, ya itu bukan apa ya, bukan bisnis. Itu namanya baksos ya, bakti sosial. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda bingung cara jualannya gimana gitu ya, ya Anda harus pelajari gitu ya gimana cara jualannya ya. Nah, terus udah misalnya oke gini nih, kamu pengen jualan, misal tadi ya pusing nggak ada modal, ya udah dimodalin. Bingung mau usaha apa? Ya udah gini deh, kalau kamu misalnya bingung mau usaha apa, coba kamu jualan ini ya. Misalnya saya bilang gitu ya ke dia, kamu nggak bingung mau usaha apa? Oke nih, saya punya usaha nih yang ibaratnya udah laku, udah banyak nih orang-orang yang ibaratnya laku juga jualan produk ini gitu ya. Nah ini coba kamu jualan. Bingung bang cara jualannya gimana? Oke, tenang aja. Ini cara jualannya juga aku ajarin, mau nggak kira-kira ya? Oke, jadi udah ibaratnya udah saya kasih nih solusinya buat semua keluhan-keluhannya dia. Oke, nih cara jualnya gini, ini materinya, kurikulumnya, nih kamu tinggal praktekin. Nah terus udah dikasih kurikulumnya, materinya, jawabannya apa lagi biasanya? Kok ribet banget ya? Hello. Nih karena saya suka gemes nih sama orang-orang kayak gini gitu ya. Udah ngeluh gak ada modal, udah misalnya bingung mau usaha apa, dikasih tahu usahanya apa, udah dikasih tahu ibaratnya cara jualannya yang laris gitu ya, dikasih kurikulumnya, malah bilang ribet banget gitu kan. Nah kalau Anda nggak mau ribet, kalau Anda nggak mau ibaratnya pengen enak-enaknya doang gitu, pengen instan-instan aja, ya udah Anda nggak usah mimpi gitu ya pengen ibaratnya jadi penjualannya laris manis. Anda misalnya punya income lebih dari yang lain, ya kalau Anda nggak mau ribet ya gimana guys gitu ya. Jadi Anda harus mau ribet, emang ribet di awal tapi nggak ribet selamanya ya. Ketika Anda memulai atau merintis itu pasti ribet ya, apalagi kasarnya sekarang ini Anda nggak punya modal. Udah Anda nggak punya modal, bingung mau usaha apa nggak tahu, nggak bisa jualan juga, dikasih caranya Anda bilangnya nggak mau ribet. Ya terus Anda gimana gitu, Anda mau kaya itu caranya gimana ya?
Itu saya kadang pengen ketawa gitu ya kalau nemu orang yang seperti ini gitu kan. Oke, ada yang oke deh saya lakuin nih caranya walaupun ribet. Udah gitu beberapa hari kemudian ngeluh, Bang Dean kok capek ya? Kayaknya ini benar-benar harus butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu. Halo, hello gitu ya. Kok sekarang gini, Anda lebih capek mana sih gitu ya? Ibaratnya Anda pakai materi gitu ya, jualan online gitu ya, jualan online dibanding misalnya Anda jualan offline ya. Saya pernah ngerasain teman-teman jualan offline. Itu saya subuh-subuh ke pasar belanja ya. Udah gitu saya nyiapin bahan di rumah gitu ya. Baru saya dagang. Oke, dagang gitu ya dari sore sampai ibaratnya tengah malam. Baru tidur dikit subuh-subuhnya udah ke pasar lagi ya. Kadang tidur sehari cuma 3 jam 2 jam. Itu lebih capek ya. Anda ibarat jualan online cuma di rumah, ibaratnya cuma main HP gitu ya. Ibaratnya cuma main HP, cuma main sosial media. Anda tinggal lakuin materi-materi posting, ibaratnya ngechat kayak gitu. Itu nggak lebih capek daripada Anda ibaratnya jualan ke pasar terus Anda ngolah sendiri bahan-bahannya terus Anda jualan. Itu lebih capek ya. Saya udah ngalamin. Saya kalau disuruh milih mending capek jualan online atau capek jualan offline gitu ya, saya lebih mending capek jualan online. Secapek-capeknya saya jualan online itu saya nggak harus ngalamin ibaratnya kekurangan tidur banget lah ya. Saya nggak ngalamin. Kalau misalnya gini, Anda bisa online, Anda capek, Anda bisa tiduran dulu bentar ya. Coba kalau misalnya Anda bisa offline, itu nggak bisa ya. Udah gitu belum lagi ada sewa tempat, ibaratnya bayar jatah-jatah preman gitu ya. Itu kalau Anda ngalamin bisnis offline pasti Anda tahu lah ya, biayanya tuh gede banget, harus beli alat ini, beli alat itu. Sementara kalau Anda pakai sosial media, Anda tinggal posting doang, bikin IG, bikin Facebook gitu ya. Itu udah enak banget ya. Kalau Anda udah dikasih yang gampang, masih ngomongin capek, ya udah Anda nggak akan bisa kalau Anda pengen kaya gitu ya. Terus udah gitu ya, udah dikasih tahu caranya, terus prakteknya asal, kok ribet banget, capek ya, udah gitu. Bang Dean nggak laku-laku nih, saya jual 1 piece aja nggak keluar-keluar, kayaknya bukan bakatku nih. Ya, ketika dicek itu biasanya orang yang ngomong gitu itu tuh yang nggak praktek ya. Saya jamin orang yang nggak praktek ataupun kalau praktek asal-asalan gitu ya, nggak sesuai materi. Saya misalnya ajarin, misalnya materi jualan tuh kamu harus begini. Dia terlalu kreatif, dia ubah total ya alurnya jadi versi dia. Dan udah jelas versi polanya dia tuh ya nggak terbukti itu tuh bisa ngasilin penjualan. Yang pola yang saya nih yang udah terbukti gitu ya, malah ibaratnya sama dia di ubah-ubah gitu kan, karena dia nggak gelas kosong. Dia merasa kayaknya yang gini nih yang bagus nih. Ya kalau Anda ngomongin soal dunia penjualan teman-teman, kalau Anda polanya salah, caranya salah, hasilnya bakal salah. Tapi kalau Anda polanya benar gitu ya, ibaratnya prosedurnya benar, itu pasti penjualannya juga bakal bagus ya. Jadi fokuslah Anda gitu ya, ibaratnya ngelakuin apa yang udah diajarin, yang udah terbukti berhasil gitu, yang udah emang terbukti menghasilkan penjualan ya. Nah, jadi kalau Anda nanya bisnis itu harus modal gitu ya. Nah, saya udah ngalamin, saya dulu juga mikirnya sama seperti Anda gitu. Bisnis itu modal. Saya sampai ngemodal 30 juta dan itu habis dalam waktu sebulan ya. Kalau kita ibaratnya mikirnya modal. Nah, ketika udah ada modal, udah ada usahanya mau apa, jualan yang gak ngerti juga modalnya habis guys, jatuhnya jadinya utang ya. Saya udah ngalamin banget dulu ya sama partner saya punya hutang tapi nggak ada pemasukan ya, sampai akhirnya bisa lunas. Oke? Nah jadi bisnis itu cari untung ya, bukan cari modal terus-terusan. Nah kalau misalnya Anda mindsetnya bisnis itu masih cari modal, ya Anda kapan mikirin cari untungnya gitu ya. Sekarang gini, saya bilang seperti tadi, Anda jualan aja gitu ya, jualan aja Anda belum bisa. Kalau Anda nggak bisa jualan, gimana Anda mau dapat untung ya? Jadi fokuslah bisnis di awal tuh. Kalau Anda pengen bisnis, bukan berapa modalnya ya, bukan gimana cari modal, gimana caranya dengan Anda modal seminim mungkin, ibaratnya dengan modal yang terjangkau, itu Anda bisa untung ya. Fokus cari untung. Oke? Nah ini seperti yang saya lakukan dulu guys. Step bisnis tanpa modal besar ya. Jadi pertama tuh saya cari supplier ya. Nah saya supplier yang produknya banyak dan juga mengajarkan cara jualnya ya, supaya Anda tidak bingung saat memulai karena ada kurikulum dan materinya ya. Jadi kesalahan saya dulu ketika memulai bisnis, saya tuh cari supplier, tapi si supplier ini tuh kayak cuma oke deh kamu jualin deh, ini saya kasih harga segini, pokoknya kamu jual.
Nah, rata-rata gitu mayoritas ya banyaknya seperti itu. Tapi ketika misalnya Anda memiliki supplier yang ibaratnya emang ngajarin cara jualannya dan udah terbukti berhasil gitu cara jualannya ya, Anda itu nggak perlu trial error lagi ya. Anda nggak perlu trial error lagi, Anda tinggal fokus lakuin aja materi dan kurikulumnya ya. Ingat, jangan terlalu kreatif ya. Fokus aja lakuin, tiru gitu ya. Tiru apa yang diajarkan supplier, lakuin total gila-gilaan gitu ya, supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Lalu Anda tentukan target ya, sudah dapat supplier nih misalnya, tentukan target mau jualan berapa piece nih Anda gitu ya. Dan Anda ingin bermain di segmen pasar apa. Lakukan semua persiapan yang diajarkan supplier sampai Anda siap ya. Jadi Anda tentukan target, lakuin dulu semua persiapannya untuk mencapai target tersebut. Nah, setelah Anda melakukan persiapan, saatnya Anda baru jualan ya. Nah, praktekkan semua ilmu jualan yang diajarkan dan Anda bisa belajar dari orang-orang yang sudah berhasil jualan banyak di situ ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki mentor, memiliki ilmu ketika Anda pertama kali mulai bisnis, itu Anda nggak perlu punya modal gede kok. Misalnya, Bang, saya nggak punya modal jutaan, saya nggak punya modal untuk bisnis gerobakan aja gitu ya. Saya mikirnya udah hitung-hitung itu nggak cukup Bang, modal 2 juta. Iya, emang nggak cukup. Makanya Anda lakukan aja step bisnis ini ya, step bisnis tanpa modal besar ya. Cari supplier, tentukan target, lalu jualan ya. Jualannya pun ada ilmunya ya, nggak asal jualan ya. Karena kalau Anda asal jualan ya tentu nggak laku ya guys. Oke. Nah, saya gitu ya sekarang tuh sedang membuka sebuah platform ya yang namanya digitalprintingid.com ya. Anda bisa kunjungi webnya di sini. Nah, ini adalah supplier yang memiliki banyak produk custom yang bisa Anda jual, dimulai dari casing, kaos, gantungan kunci, tumbler, e-money, powerbank, dan lain-lain ya. Semuanya bisa di custom sesuai kebutuhan market Anda. Nah, kalau sekarang mungkin Anda ngomong, Bang Dean, wah itu abang nih jualan peluang usaha. Ya, saya jualan peluang usaha ini untuk memudahkan Anda gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Anda nggak punya modal gitu ya. Anda nggak punya modal, nih saya kasih nih ibaratnya bisnis yang modalnya kecil ya. Anda bingung mau usaha apa nih, saya kasih nih platformnya ya. Oke, Anda bingung cara jualnya gimana, saya ajarin ya. Ada kurikulumnya ya. Nah, kalau Anda masih kok ribet banget ya, kok capek ya, kayaknya bukan bakatku nih, ya udah Anda nggak usah usaha aja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang Anda gitu ya bingung mau usaha apa, terus nggak punya modal, tenang, di digitalprintingid.com ini modalnya murah banget ya. Anda cuma perlu punya modal Rp99.000 aja, itu Anda udah bisa buka bisnis sendiri ya. Dan itu diajarin dan balik modalnya pun cepat banget. Dengan catatan Anda praktek semua materi yang diajarkan ya. Kalau Anda ibaratnya pengen balik modal tapi Anda nggak mau praktek, ya mending nggak usah deh ya. Saya nggak butuh juga reseller yang kayak gitu ya, yang pengen enaknya doang, nggak mau ribet, nggak mau berjuang gitu ya. Nggak bisa guys. Kalau Anda pengen sukses gitu ya, Anda pengen berhasil gitu ya, Anda tentu harus mau ribet, Anda harus mau capek di awal ya. Tapi nanti ketika Anda sudah berhasil membangun asetnya, ibaratnya Anda sudah punya admin sendiri, punya karyawan, itu di situ Anda nggak akan terlalu capek lagi ya. Anda pasti namanya kerja keras akan terbayarkan lah ya. Oke. Nah, mungkin segitu aja video kali ini teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda sekarang ngeluh berapa sih bisnis online itu modalnya, ya itu nggak mahal-mahal banget kok, nggak perlu modal gede-gede banget kok. Sekarang ini kalau Anda ngusahain 99.000 aja, menurut Anda itu masih gede banget, ya berarti fix Anda emang nggak mau ribet, nggak mau capek, nggak mau usaha gitu ya. Karena saya pun sama dulu teman-teman, ketika saya pertama kali memulai dulu saya nggak punya duit, saya nggak punya income tiap bulan, nggak punya banget ya, benar-benar nggak punya, yang ada cuma hutang. Saya pengen belajar itu saya maksain cari duit buat ikut kursus ya. Untuk ikut kursus online ini saya maksain, dan hasilnya ternyata sekarang saya bisa gitu ya, saya bisa, dan akhirnya saya bisa ikutan kursus itu, dan sekarang saya bisa memiliki skill yang ibaratnya mungkin kebanyakan orang belum nyampe ke sini gitu ya. Nah, kalau Anda pun ingin bisa naik level gitu, Anda ingin bisa ibaratnya menguasai skill digital marketing, ya tentu gitu ya, Anda harus mau berusaha gitu ya. Kalau Anda balik lagi, kalau Anda ngusain uang 99.000 aja, Anda merasa itu nggak sanggup, ya gimana Anda mau ngejar nanti target jutaan gitu ya. Jangan mimpi Anda pengen punya income jutaan kalau ngejar 99.000 aja, kayak masih kayak masih ngerasa rugi gitu, ngerasa susah ya, ngerasa susah. Padahal kalau niat, saya yakin orang ngusahain jutaan juga pasti sanggup lah. Misalnya Anda punya anak gitu ya, punya anak Anda misalnya mau keterima nih daftar
sekolah bagus. Itu misalnya Anda duit berapapun saya yakin Anda bakal ngeusahain ya. Nah ini Anda buat bisnis gitu 99.000 aja kalau nggak mau ngeusahain. Ya berarti menurut Anda bisnis itu nggak penting gitu. Seberapa penting sih bisnis ini, seberapa penting sih sukses buat Anda gitu kan. Kalau Anda merasa ini penting, jangankan 99.000, Anda keluar modal duit jutaan aja Anda bakal ngusahain ya. Makanya tanya lagi ke diri Anda, seberapa penting sih sukses buat Anda gitu ya. Apakah dengan 99.000 Anda ibaratnya bakal menunda untuk memulai ya? Apakah dengan 99.000 Anda akan bangkrut dan miskin seumur hidup? Ya tentu enggak ya. Jadi kalau misalnya Anda masih berpikir seperti itu, mending jangan join ya. Nah karena kalau misalnya saya juga butuh partner yang ibaratnya berpikirnya tuh luas ya. Saya mau ngajarin orang yang emang mau diajarin. Kalau ada orang yang ibaratnya pengen enak-enaknya aja, mending gak usah bisnis. Oke? Ya, jadi kalau Anda misalnya pengen lihat lagi webnya di mana, peluang usahanya seperti apa, Anda bisa cek link di deskripsi ya. Nah, kalau Anda pengen dapetin materi rutin gitu ya, materi bisnis secara gratis, Anda bisa add WA saya di sini ya. 0813 8227 7794. Save aja dengan nama Dean Andira, lalu kirimkan format nama, kota, profesi juga umur ya. Nah nanti saya akan berikan materinya melalui broadcast secara rutin. Dengan catatan Anda harus save nomor saya supaya Anda mendapatkan materi dari saya secara rutin. Oke, mungkin segitu aja. Kita ketemu di next video. Halo Kang Dean dan teman-teman digital printing, terima kasih. Ponsel Xiaomi-nya sudah saya terima. Datangnya hari ini bersamaan dengan ini 24 case orderan DP yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Terima kasih, alhamdulillah. Ini motivasi buat saya, insya Allah jadi berkah. So, gracias senor. Tunggu orderan kenceng berikutnya. Kenalkan, nama saya Stefan. Saya member Digital Printing Family. Saya mau menginformasikan kalau reward bulan Mei dari hasil penjualan saya udah terima. Ini Samsung HP A10s. Pokoknya keren. Terima kasih sekali lagi. Saya juga memakai produk Digital Printing Family ini keren loh. Rekomendasi banget. Saya juga pakai kaos. Saya pesan khusus. Ini adem kayaknya. Sekali lagi terima kasih untuk Digital Printing Family dan semuanya. Semoga kita bisa closing bareng. Terima kasih. Hai, kenalkan nama saya Agatha. Saya member Digital Printing Family. Sudah kurang lebih 3 bulan saya bergabung. Puji Tuhan, saya diberi reward. Terima kasih banyak atas apresiasi dan kepercayaannya yang diberikan kepada saya dalam bentuk reward ini. Semoga semakin memotivasi saya untuk terus berjuang tanpa henti meraih impian yang lebih besar lagi. Saya mendapat reward Samsung A01 Core, luar biasa. Semoga saya lebih semangat lagi. Produknya luar biasa bagus. Sebelum menjual saya juga memakainya dan hasilnya sangat memuaskan, sehingga saya lebih berani lagi untuk menjual di luar sana. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.